Shalom. Selamat pagi, goedemorgen. Het is vandaag wel een bijzondere dag. 17 augustus, de dienst die we hier gaan houden van Gereja Perkei Nederland Amsterdam Zuidoost. En tevens ook een vrijheidsdag van Indonesië, 17 Agustus. Van 1945 tot nu toe 2025. Ruim 80 jaar. Voor u allen. Atas nama Gereja Perkei Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perkei Nederland Amsterdam Zuidoost ini, maupun juga yang mengikuti melalui siaran live streaming oftewel online. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Franskis Makatipu Kambai dan diiringi permainan musik oleh Ibu Susan Puskalir dan juga akan dibantu dengan tim Kantoria. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing untuk anugerahnya dan kasihnya. Untuk ini saya meminta kepada jemaat untuk berdiri dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari PKJ 2 ayat 1, mulia, mulia namanya. Selamat beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, pada hari Minggu ini kita akan merenungkan tema ibadah. Tuhan, utuslah aku untuk terus bersekutu dalam roh dan kebenaran. Jemaat dipersilakan duduk. Banyak jiwa
Saudara-saudara, marilah kita dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan membaca atau mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15 yang berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sampai di sana petunjuk hidup baru. Mari kita sambut dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 10. Dari kumpulan
Jemaat dipersilakan duduk. De kindernevendienst. Ja, jullie mogen even naar voren komen. Of ook een groep. Oh ja. Dus voordat jullie naar je eigen dienst gaan we eerst luisteren naar de vocalgroep Gewafir Raus.
kasih vokal grup Gema Firdaus, Tuhan Yesus memberkati. The Kinderen. We wensen jullie allemaal de mooie dienst toe. Tot straks. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa pada the Bible translation from the Esbiden. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau selalu setia menjaga dan memelihara kami dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Engkau selalu menuntun dan membimbing kehidupan kami dengan segala aktivitas dan pekerjaan kami setiap hari. Sehingga hari Minggu yang kudus ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah kepadamu, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, keluarga maupun dalam persekutuan kami sebagai gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost. Terima kasih Tuhan. Dan saat inilah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami, baik jemaat-Mu maupun hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu dengan baik dan boleh merenungkan serta mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Hemelse Vader, wij danken U voor al Uw goedheid in ons dagelijks leven. Dat U altijd ons begeleidt en beschermt in al onze activiteiten, dat U ook ons altijd begeleidt met Uw Heilige Geest, zodat wij onze activiteiten en werk kunnen doen. En dat wij vandaag, op deze mooie en heilige zondag, tezamen hier in Uw huis, om U te dienen, om te danken voor al Uw goedheid en zegeningen in ons leven. Dank U, Vader. En zo direct gaan we de Bijbel lezen en overdenken. Wees bij ons, Vader, met Uw Heilige Geest. Geef ons allen de kracht van Uw Heilige Geest, zodat wij Uw woord goed mogen begrijpen. En in ons dagelijks leven Uw woord in de praktijk te moeten doen. Dit bidden wij alleen in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Het levende woord. Amen. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 1 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, keturunan imam yang di Anatot di tanah Benyamin. Pada zaman Uzia bin Amon, Raja Yehuda, pada tahun ke-13 pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga pada zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda.
sampai akhir tahun ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk-penduduk Yerusalem dibawa ke pembuangan pada bulan ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sekianlah firman Tuhan. De Bijbellezing van vandaag wordt genomen uit Jeremia 1, vers 1 tot en met 10 en die luidt als volgt. Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, afkomstig uit priestersgeslacht uit Anaton in het gebied van Benjamin. De Heer richtte zich tot hem in het 13e jaar dat koning Josia, de zoon van Ammon, over Juda regeerde. Ook sprak hij tot hem tijdens de regering van koning Joachim, de zoon van Josia, en in de jaren daarna tot het einde van het 11e regeringsjaar van Sedekia, de zoon van Josia. In de 5e maand van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap weggevoerd. Jeremia geroepen. De Heer richtte zich tot mij. Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. Je een profeet van alle volken gemaakt. Ik riep, nee Heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren. Ik ben te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij, hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Nu op deze dag geef ik je gezag over alle koninkrijk en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, te vernietigen en af te breken, of om ze op te bouwen en te planten. Tot zover de Bijbellezing. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Kita bersyukur hari ini di hari ulang tahun negeri kita yang tercinta Indonesia yang ke-80 tahun ya. Kita boleh bersama-sama lagi di rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya. Dus we zijn God dankbaar dat wij vandaag op de verjaardag van onze Indonesia, de 80ste bestaan, de 80ste jaar bestaan van Indonesia. Wij kunnen hier samen
komen in het huis van God om hem te kunnen dienen. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, di dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, khususnya dalam Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-9, di situ kita telah membaca bahwa Tuhan Allah mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Nabi Yeremia serta berfirman kepadanya, "Aku telah menaruhkan firman-Mu ke dalam mulutmu." Ayat ini menggambarkan momen atau saat-saat yang mendalam ketika Allah secara langsung memberikan kekuatan kepada Yeremia untuk misi kenabiannya. Jadi dengan menyentuh mulut Yeremia, Allah secara simbolis dan juga hurufiah literal memberikan kuasa untuk menyampaikan firman-Nya. Dan tindakan Allah ini menekankan bahwa kata-kata yang akan diucapkan oleh Yeremia bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan langsung dari Allah. Saudara-saudara, sentuhan Allah adalah tanda baik sebagai suatu perintah maupun suatu pengukuhan, pengesahan, penetapan untuk menjadi hambanya. Jadi hal ini juga bisa menghilangkan semua keraguan bagi Yeremia pada waktu itu tentang kemampuannya untuk berbicara sebagai Nabi Allah. Kalimat "Aku menaruh firman-Ku dalam mulutmu" menekankan bahwa peran Yeremia adalah menjadi utusan yang setia, yang menyampaikan dengan tepat apa yang Allah nyatakan. Kalau kita melihat juga ayat 6, apa jawaban atau respons dari Yeremia ketika dia dipanggil oleh Tuhan Allah? Dia berusaha untuk memberikan suatu alasan untuk menghindari tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Kata Yeremia pada waktu itu, "Tuhan, aku masih terlalu muda, tidak pandai berbicara." Jadi kalau kita membaca bahwa Yeremia berkata kepada Tuhan bahwa dia masih muda, ya kira-kira Yeremia pada waktu itu masih berusia antara 17 dan 20 tahun. Apa yang terjadi juga dengan Yeremia pada waktu pemanggilannya, kita bisa melihat beberapa contoh juga di dalam Alkitab. Misalnya di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 12, Tuhan Allah di situ menenangkan Musa yang ragu-ragu akan kemampuannya untuk berbicara. Dengan berjanji, Tuhan berjanji kepada Musa dengan memberikan kata-kata yang harus dia ucapkan ketika dia harus menghadapi Raja Firaun pada waktu itu. Kita juga bisa melihat di dalam Yesaya 6 ayat 6 sampai 7, Allah membersihkan bibir Yesaya dengan arang untuk mempersiapkannya berbicara sebagai nabinya. Di dalam perjanjian baru juga kita bisa membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, kitab suci digambarkan sebagai hal yang diilhamkan oleh Allah dan membekali orang percaya untuk setiap pekerjaan yang baik. Di dalam Injil Matius 10 ayat 19 dan 20, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan memberi mereka kata-kata yang harus mereka ucapkan dalam situasi yang sulit.
Jadi saudara-saudara, panggilan Yeremia ternyata pada waktu itu juga dia harus bekerja di dalam masa-masa kemerosotan rohani dan moral di Yehuda. Bahwa bangsa itu telah menjauh dari Allah dan hukuman Allah sudah di ambang pintu. Nabi-nabi seperti Yeremia diberi tugas untuk menyampaikan pesan-pesan yang sulit dan seringkali mereka menghadapi perlawanan dan permusuhan. Tindakan simbolis di mana Allah menyentuh mulut Yeremia dapat dibandingkan dengan peristiwa serupa dalam kehidupan nabi-nabi lain seperti yang sudah kita dengar tadi ketika Yesaya juga dipilih dan diutus untuk menjadi hamba Tuhan, di mana penglihatan Yesaya pada waktu itu bahwa seorang seraf menyentuh bibirnya dengan bara api, dan momen ini menyoroti keseriusan, kesungguhan misi Yeremia dan keterlibatan langsung dari Allah dalam mempersiapkan hamba-hambanya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat 9 ini juga kita bisa melihat bahwa di situ menunjukkan kedaulatan Allah dalam memanggil dan mempersiapkan utusannya. Ayat ini meyakinkan orang percaya, saudara dan saya, bahwa Allah tidak mengirim orang-orang ke dalam pelayanannya tanpa persiapan. Kita juga memang sering dibekali ya, ada pastoral sebelum kita berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat untuk menjadi pelayan-pelayannya. Jadi sebaliknya, Tuhan Allah menyediakan alat dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Ayat ini juga saudara-saudara menekankan suatu otoritas dari firman Allah itu sendiri. Yeremia tidak dipanggil untuk menyampaikan pendapat atau ide pribadinya, tetapi untuk menyampaikan pesan dari Allah dengan setia. Jadi hal ini juga mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan akan kekuatan dan pentingnya kitab suci yang membawa otoritas, kekuasaan dan kebenaran dari Tuhan Allah sendiri. Yeremia 1 ayat 9 menggunakan suatu gambaran yang jelas, yang mudah dimengerti untuk menyampaikan sifat pribadi dan intim dari perintah Allah. Karena tindakan Allah mengulurkan tangannya dan menyentuh mulut Yeremia bersifat simbolis yang sangat mendalam, yang menggambarkan tindakan fisik yang mempresentasikan suatu realitas, suatu kenyataan spiritual antara hubungan Tuhan Allah dengan hamba-hambanya, dengan jemaatnya. Pengulangan kata aku dalam penyataan Allah menegaskan juga suatu otoritas kekuasaan Allah dan asal-usul ilahi dari perkataan yang akan disampaikan oleh Yeremia sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, bagi kita sebagai orang Kristen pada saat ini, ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah mempersiapkan kita untuk segala hal yang Dia panggil untuk kita lakukan. Mungkin kita merasa tidak mampu atau tidak layak, tetapi sentuhan Allah dan firman-Nya memberi kita kekuatan untuk mencapai tujuan Allah sendiri. Ayat ini juga menantang kita sebagai orang percaya untuk dengan berani menyampaikan kebenaran, mengetahui bahwa firman Allah memiliki otoritas dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ayat ini juga mendorong orang percaya untuk mempercayai kecukupan atau kekhususan daripada kitab suci kita yang mengandung firman Allah itu sendiri
untuk memimpin dan mempersiapkan kita semua dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, pendekatan pribadi Allah dalam ayat 9 ini mencerminkan juga kasih-Nya yang mendalam terhadap Yeremia. Ia tidak membiarkan Yeremia mencari panggilannya sendirian, tetapi memberinya perlengkapan secara nyata dan yang memberi ketenangan. Tindakan ini juga menunjukkan kasih Allah dengan memberikan segala yang dibutuhkan oleh hambanya untuk bisa berhasil dan menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada mereka yang dipanggilnya untuk menjadi pelayannya. Jadi panggilan Yeremia menunjuk ke depan juga kepada pelayanan Yesus. Firman yang berkuasa, Yohanes 1 ayat 1, firman yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Hidup dan pelayanan Yesus mewakili pesan Allah kepada umat manusia dengan sempurna. Sama seperti Allah menempatkan kata-katanya di mulut Yeremia, Yesus mengucapkan kata-kata Bapa dengan otoritas, kekuasaan yang sempurna. Kita bisa baca dalam Yohanes 12 ayat 49 dan 50. Jadi, dan selain itu juga saudara-saudara, melalui Yesus orang percaya menerima Roh Kudus. Saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga menerima Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi kita semua dan memberi perlengkapan bagi saudara dan saya untuk membagikan kebenaran Allah kepada dunia. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita tentang pemanggilan Yeremia untuk menjadi Nabi Tuhan, khususnya di dalam ayatnya yang ke-9, mengingatkan kita semua dengan kuat bahwa Allah akan selalu melengkapi dan memberikan kekuatan kepada mereka yang dipanggilnya, yang diutusnya. Hal ini menantang kita sebagai orang Kristen untuk mempercayai penyediaan dari Tuhan di dalam berbicara tentang kebenarannya dengan berani, dan kita harus percaya otoritas firman, kekuasaan firman Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagaimana juga yang menjadi tema ibadah kita, Tuhan utuslah aku untuk terus bersekutu dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 427. Suka menuturkan cerita mulia.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang di sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berterima kasih karena hari ini dalam persekutuan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh berdoa bersama-sama serta membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai umat percaya bahwa Roh Kudus Ia akan selalu menuntun dan memberikan kekuatan bagi kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai jemaat-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu, untuk tetap hidup di dalam kebenaran, di dalam pelayanan akan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang akan selalu memberikan kami kekuatan, kemampuan dan keberanian untuk menjadi utusan-Mu di dalam pemberitaan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi seluruh dunia. Vader in de hemel, wij danken U voor deze samen zijn als Uw kinderen. Dat wij hier samen mogen komen om U te mogen dienen. Dat wij samen mogen zingen en bieden. En dat wij samen naar Uw woord mogen luisteren. Uw woord die wij als Uw kinderen de kracht geeft om onze roeping hier op deze wereld te mogen uitvoeren. Wij geloven dat de Heilige Geest ons allen de kracht geeft om als uw dienaar hier op deze wereld te mogen zijn. Om uw woord te mogen verkondigen voor iedereen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kuasa daripada firman-Mu yang boleh selalu menguatkan iman kami untuk tetap setia di dalam tugas panggilan kami sebagai orang percaya.
Saat ini kami juga mau berdoa untuk pemerintahan dan bangsa-bangsa di dunia, khususnya bangsa kami Indonesia yang pada hari ini boleh merayakan hari ulang tahun ke-80. Kami berdoa untuk negeri Belanda di mana kami hidup dan berada, bangsa Israel di mana penginjilan firman Tuhan bermula dan tersebar ke seluruh dunia. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan dan bangsa-bangsa di dalam tugas mereka untuk menciptakan perdamaian dunia, persatuan dan kesatuan persaudaraan antara satu dengan yang lain. Kami berdoa juga untuk pergumulan dunia, peperangan, bencana alam, kekerasan, ketidakadilan. Juga kami berdoa untuk para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan kiranya juga selalu memberikan mereka kekuatan dan keteguhan iman percaya untuk selalu datang kepada Tuhan Yesus sebagai Allah yang hidup dan yang maha kuasa. Sehingga mereka boleh mengatasi dan menjalani pergumulan hidup mereka bersama-sama dengan Engkau, Allah yang hidup dalam Yesus Kristus, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kami berdoa juga untuk Majelis Sinode GPN. Kami berdoa khususnya juga buat Ibu Pendeta Ida Patinama dan keluarga, majelis dan jemaat Gereja Perki Nederland setempat, baik yang berada di Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Voorbrug, dan Zwolle. Tuhan kiranya juga memberkati Gereja Perki Nederland bersama dengan hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, dan juga jemaat untuk tetap selalu datang kepada Tuhan, beribadah kepadamu, setia di dalam tugas panggilan kami sebagai hamba-hambamu, sebagai saksi-saksimu yang benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja Perki Nederland dan keluarga mereka. Tuhan kiranya juga selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan dalam pelayanan dari hamba-hambamu ini, supaya mereka juga selalu dapat menjalankan tugas panggilan mereka sebagai pemberita firman-Mu. Dan mereka boleh datang untuk selalu melayani Tuhan lewat jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost yang saat ini dalam pergumulan karena sakit dan juga dalam proses penyembuhan, buat Ibu Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Paula Beyer, Ibu Gio Muhtar, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Liam, Ibu Ice Mahulete, Ibu Truli Tanahatu, Bapak Bobby Nelwan, Bapak Wilmo Start, Saudara Larry Kraus, Ibu Irma Pohan, Ibu Nusamara, saudara-saudara kami yang juga dalam keadaan sakit dan kami tidak sempat sebutkan namanya pada hari ini. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup dan maha kuasa, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan pergumulan dan pengharapan dari saudara-saudara kami ini, karena hanya Engkau sajalah yang dapat memberikan kesembuhan atas segala macam sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Marwa Naya yang berduka atas berpulangnya tante dari Edith. Tuhan kiranya memberikan juga kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Juga buat jemaat yang berhari ulang tahun, khususnya buat Sabin Carpentier, Catherine Malm, Makayo Titale, mereka juga yang
ulang tahun dan kami tidak sempat sebutkan namanya. Tuhan kiranya juga memberkati kesukacitaan mereka dengan ketambahan usia setahun. Biar kiranya kasih, kemurahan dan berkat Tuhan boleh menjadi bahagian dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang berlibur atau juga jemaat yang sudah kembali dari masa liburan mereka. Tuhan kiranya juga berkenan menjaga dan memelihara mereka dengan kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu. Vader in de hemel, wij bieden ook voor gemeenteleden die vandaag aanwezig kunnen zijn. Wij vragen u, Vader, om ons leven te begeleiden met uw Heilige Geest. Vooral als we de nieuwe week in mogen gaan. Wees bij ons, Vader, waar wij ook mogen gaan, waar wij ook leven en onze activiteiten voeren. Wees bij ons met uw Heilige Geest, zodat wij de kracht mogen hebben om al onze werken te kunnen doen. Vader in de hemel, wij vragen u ook, als wij straks naar huis terug willen gaan, begeleid ons met uw Heilige Geest, zodat wij veilig mogen aankomen in ons eigen huis. Inilah doa kami yang selalu kami bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca dari ayat firman Tuhan yang akan kita baca secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari NKB 208. Tabur waktu siang terus sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
teriak surya, iklan bayang awan, kita pun menaburi yang berbeda. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Mari kita bersama-sama mendoakan persembahan yang telah kita berikan ini secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. We wachten even op de terugkomst van de zondagschool. Welkom terug. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita nyanyikan bersama nyanyian penutup dari nyanyian Kidung Baru nomor 49. Ku
Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Gezegende zondag en gezegende week. Op verzoek van de bestuurs mogen we blijven staan en dan zingen we samen Indonesia Raya. Ter ere van het 80 jaar van onze Indonesia. Indonesia Raya. Terima kasih. Merdeka. Hatusiten. Selamat pagi. Akan dibacakan warta jemaat hari ini 17 Agustus 2025. Pertama-tama atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perke Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu yang telah membimbing ibadah pada hari ini, juga kepada pianis Ibu Susan Puskailer, terima kasih, dan tim kantore yang telah membimbing lagu-lagu. Juga tidak lupa terima kasih untuk Koor Gema Firdaus yang telah membawakan puji-pujiannya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas sumbangan konsumsi dan kuel for konsumsi bijdrage dat jullie voor ons allemaal heeft bezorgen. God zegen. Tuhan memberkati. Minggu depan tanggal 24 Agustus kebaktian akan diadakan di gereja ini Nieuwstad, dimulai seperti biasa pukul 9.30 dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian tanggal 31 Agustus, itu minggu kelima, kita tidak ada kebaktian di gedung ini, tapi kita akan mengadakan kebaktian Padang bertempat di Haspraplas Park. Kebaktian Padang juga berupa hari keluarga. Jadi semua anak-anak, cucu-cucu, opa-oma boleh datang. Dan acara ini akan dipimpin oleh Bapak Saudara Rianto, yaitu mahasiswa teologi di Amsterdam, di kota Amsterdam. Ada informasi pada saat itu juga akan diadakan lomba memasak
Nasi goreng untuk bapak-bapak, opdida SRO ke nasi goreng wedstrijd voor alle heren. Dus spannend. En we gaan allemaal natuurlijk genieten, kita semua akan menikmatinya. Juga diharapkan kehadirannya, acara dimulai pukul 11 pagi. Kolekte yang terkumpul pada kebaktian minggu lalu tanggal 10 Agustus, kantong biru sebesar 115 euro 90 sen, kantong merah sebesar 131 euro 10 sen, dan dari Kindernevendienst 2 euro dengan total sebesar 249. Tuhan memberkati. Kemudian Gereja Perki Nederland bekerja sama dengan Plaatselijk GPN akan mengadakan kegiatan Malam Gembira 2025 pada hari Sabtu 13 September 2025 pada waktu pukul 6 sore sampai jam 11 malam. Bertempat agak jauh di Zwolle, di Gedung De Bolder dengan alamat Dobe 29 Zwolle. Mengenai informasi penjualan tiket dan kupon tombola dapat menghubungi majelis atau menghubungi saya sendiri. Dan kemudian juga dapat diumumkan bahwa Gereja Perki Amsterdam Zuidoost bekerja sama dengan PB ASO, Gemeente Amsterdam Zuidoost. Kita akan mengadakan kembali acara Oriental Night bertempat di Buurthuis Gein pada tanggal 20 September 2025. Ya, demikian waktu Jumat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terlalu detail. Yang nonton ini bukan orang.